Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan menjadi Yehova Nisi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan menjadi pelindung kami. Terima kasih kalau Tuhan menjadi terdepan kami yang berperang bersama dengan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kami dan menyelamatkan kami. Kami menyadari hidup yang kami jalani saat ini, Tuhan, bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak realita yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kami, sehingga membuat kami takut, khawatir, dan kecewa, kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, pada pagi hari ini biarlah Tuhan menyadarkan kami bahwa kami memiliki Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan yang menjadi Yehova Nisi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur dalam kesempatan ini melalui firman-Mu, Tuhan boleh menolong, menguatkan kami, dan Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus melihat bahwa Tuhan sungguh hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan dalam keterbatasan dan kelemahannya. Seluruh jemaat Tuhan yang bersama merenungkannya, Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar di hari Valentine ini? Siapa yang sudah dapat coklat atau bunga? Nggak ada ya? Waduh, sungguh sedih sekali. Tidak apa-apa Bapak Ibu, soalnya kita sama. Saya juga tidak mendapatkan apa-apa, tapi saya mendapatkan kasih sayang, perhatian, khususnya ya dari keluarga, dari suami, dan tentunya kita bersyukur kita selalu mendapatkan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-17. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16 sebagai landasan perenungan kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan ayat 8 Bapak Ibu, ayat 9, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit.
Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Berbahagia kita bukan hanya membaca, tetapi melakukan setiap firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kita dari hari ke hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Keluaran ini, sebelum di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16 ini, minggu lalu kita sudah merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini, yaitu ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya mau tanya Bapak Ibu, minggu lalu khotbah tentang apa? Apa? Tentang Yehova Rafa. Dan hari ini kita melanjutkan dengan perenungan Yehova Nisi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-8 ini, maksud saya sebelum ayatnya yang ke-8 ini, Israel baru saja keluar dari Mesir Bapak Ibu, ketika kita membaca dan memperhatikan pasal-pasal sebelumnya, dengan cara yang ajaib tentunya, dengan campur tangan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan otoritas Tuhan, dan dengan tangan Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan mereka. Mereka menyeberang laut Tebrau atau Laut Merah, makan mana dari langit, dan minum air dari batu karang. Perjalanan yang tidak mudah, dari perjalanan kehidupan dari budak menuju tanah perjanjian menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Ya, kalau kita memikirkan dan melihat akan hal ini Bapak Ibu, begitu indah, begitu ajaib, begitu luar biasa Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Sampai pada minggu lalu kita melihat ketika mereka tiba di Masa dan di Meriba, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Tuhan terus ada bersama dengan mereka, memulihkan, menyembuhkan kehidupan mereka. Dan tiba di ayatnya yang ke-8 ini sampai ayatnya yang ke-16, dengan tangan Tuhan yang sama terus bekerja berkarya di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukanlah hal yang mudah ketika kita berkata tadi, tangan Tuhan sendiri bekerja, melawat, berperang, melindungi, dan menyelamatkan kehidupan mereka. Karena kenapa? Di balik itu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan yang mereka lalui. Kalau kita sudah membaca tadi di ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16, tantangan yang mereka hadapi adalah dari orang-orang. Dari mana Bapak Ibu? Baru kita baca loh Bapak Ibu. Dari mana? Dari orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek ini bukanlah musuh sembarangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka ini adalah bangsa keturunan Esau yang mendiami padang gurun Sinai. Mereka ini menyerang Israel dari belakang. Istilah katanya mereka punya strategi perang yang cukup luar biasa. Mereka tidak menyerang orang Israel pada waktu orang Israel itu kuat, hebat, lagi luar biasanya. Tetapi mereka menyerang orang-orang Israel dengan strategis, di mana orang Israel itu lelah, ada begitu banyak tuntutan, ada begitu banyak gerutu, ada begitu banyak kekecewaan, ada begitu banyak yang kecewa, ada begitu banyak yang menyalahkan Musa dan lain sebagainya. Bahkan ada begitu banyak yang meragukan Tuhan. Orang Amalek datang melawan mereka. Ini adalah taktik perang. Tidak mungkin, ya kita tahu ya, kalau berperang itu tidak mungkin lawan ya berperang ketika lawannya itu di saat-saat lagi kuat-kuatnya, strategi perangnya oke dan luar biasanya. Tetapi mereka akan melihat di mana titik lemahnya.
Kalau bangsa yang dilawat itu di mana di dalamnya ada begitu banyak konflik, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak celah untuk masuk, di sanalah strategi Amalek ini masuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal ini terjadi, Amalek datang tepat di Refidim, sebuah nama yang seharusnya tempat peristirahatan. Tetapi justru di tempat peristirahatan itulah terjadi peperangan, pertempuran yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kita belajar beberapa hal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dari kisah bangsa Israel melawan orang Amalek ini. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perang itu ada begitu nyata di dalam kehidupan bangsa Israel dan di dalam kehidupan kita. Perang itu tidak tersembunyi, tetapi nyata ada di depan kita. Ketika dikatakan di sini, lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Refidim. Kata lalu itu bukan hanya sekedar lewat orang Amaleknya. Tetapi ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah suatu strategi yang sudah dimatangkan, sudah direncanakan, sudah diatur sedemikian rupa. Di tengah-tengah kondisi bangsa Israel yang meragukan kehadiran Allah, yang meragukan kuasa Tuhan, yang meragukan keberadaan Allah. Ketika kita melihat di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7, ketika mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di sanalah musuh itu nyata adanya. Di sini jelas Bapak Ibu kita melihat bahwa ketika kita mulai meragukan akan kuasa Tuhan, ketika kita mulai meragukan kehadiran Tuhan, ketika kita mulai meragukan akan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Di dalam hal ini, ketika kita mulai di dalam keraguan kita, musuh sedang menanti di depan kita. Musuh sedang menanti di depan kita. Dan dia bukan hanya menanti Bapak Ibu, tetapi musuh siap menerkam kehidupan kita. Siapa Amalek di dalam hidup kita sekarang ini Bapak Ibu? Atau hal apa yang menggantikan Amalek di dalam hidup kita sekarang? Sehingga kita ragu akan kehadiran dan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin banyak hal Bapak Ibu, Amalek di dalam hidup kita. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi, mungkin di dalam usaha pekerjaan kita. Mungkin berupa relasi yang tidak membaik. Mungkin relasi yang tiba-tiba hancur di dalam keluarga kita. Dan bisa juga Amalek di dalam hidup kita adalah keraguan kita. Ragu akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin juga berupa tekanan yang menekan kehidupan kita dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Itu juga merupakan Amalek di dalam hidup kita Bapak Ibu. Sehingga kita ragu akan kehadiran Tuhan. Sehingga kita ragu akan pertolongan Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu, dosa yang tersembunyi di dalam hidup kita. Dosa yang selama ini kita simpan dengan rapat. Kita tutup dengan rapat. Dosa yang kita simpan sedemikian rupa mungkin bertahun-tahun dan sampai sekarang ini. Itu juga bisa merupakan Amalek di dalam hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin juga berupa kelelahan kita, mungkin berupa kekecewaan kita, mungkin ada begitu banyak Amalek di dalam hidup kita yang membuat kita ragu dengan Tuhan.
Mari kita ingat akan hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Rasul Paulus dalam jemaat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 mengingatkan Bapak Ibu, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Artinya apa Bapak Ibu? Lawan kita itu bukan sembarangan lawan. Kalau saya sering mendengar dari Pak James, maaf kalau saya memakai istilah ini, setan sedang mengobok-ngobok kehidupan anak-anak Tuhan. Apapun itu setan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, setan dibawa-bawa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tidak bisa kita pungkiri. Memang si jahat tidak pernah tidur terlelap. Dia beristirahat untuk mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Itu lawan kita Bapak Ibu. Makanya saya katakan bukan lawan sembarangan lawan. Dan ini nyata Bapak Ibu di dalam kehidupan hari demi hari yang kita jalani. Dia lagi menunggu di mana titik lemahnya kita. Kapan kaki kita goyah, jatuh, tersandung. Kapan kita lengah, kapan kita lalai. Dia lagi siap menunggu akan hal itu. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Ini adalah hal yang luar biasa ketika saya melihat bagaimana peran orang-orang ini. Dan bagaimana Tuhan juga memakai kehidupan mereka di dalam perang melawan Amalek. Di sini ada Musa, di sana ada Yosua, di sana ada Harun dan ada Hur. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan bukan hanya di dalam satu hal, tetapi Tuhan mempercayakan orang-orang di dalam berbagai hal. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan siapa itu Allah. Untuk menyatakan apa? Siapa itu Tuhan yang disembah oleh oleh bangsa Israel. Ketika Musa berkata, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ketika kita melihat ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12 Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan orang-orang ini. Musa tidak turun berperang seperti Yosua. Dia tidak mengambil pedang, menggolok pedangnya untuk membunuh orang-orang Amalek. Tetapi Musa mengambil peran untuk apa? Di atas bukit. Dengan menaikkan tangan menengadah ke langit di hadapan Allah. Ia berseru, berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Pembagian peran yang sangat penting sekali di dalam hal ini. Untuk menyatakan siapa Allah Israel. Yosua tidak mengambil posisi Musa di atas bukit, tetapi Yosua mengambil posisi dengan pedang melawan orang Amalek. Yang lainnya, Harun dan Hur, bagaimana dengan mereka? Mereka mengambil peran untuk apa? Menopang akan Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini adalah suatu hal yang indah ketika kita melihat di dalam jemaat kita di tempat ini. Tuhan mempercayakan itu dengan satu pelayanan, semua orang satu pelayanan itu, hanya satu yang dikerjakan. Tuhan juga tidak menempatkan kita di bagian yang tidak kita mampu untuk tidak lakukan. Tetapi Tuhan menaruh kita di bagian masing-masing yang sanggup dan yang bisa kita lakukan. Tuhan mempercayakan peran kita masing-masing di bagian yang Tuhan percayakan bahwa kita mampu untuk melakukannya. Yosua dengan sikap yang taat ketika Musa berkata, berperanglah, pilihlah beberapa orang untuk melawan orang Amalek.
Yosua tidak berkata, nanti bagaimana? Setelah ini apa? Lain sebagainya. Nanti kalau kita kalah bagaimana? Strategi apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi dengan ketaatan ia nurut. Dengan ketaatan ia iya. Dengan ketaatannya ia melawan orang-orang Amalek. Harun dan Hur dengan kerendahan hati menopang Musa. Mereka tidak mengambil posisi Musa. Ya udahlah Musa, mungkin kamu capek. Udah, kamu istirahat saja. Kalau 10 menit, okelah 1 jam Bapak Ibu. Dengan tangan yang terangkat, dengan tongkat. Tangan yang terangkat menengadah ke langit kepada Allah. Kalau 1 jam, mungkin okelah cincai masih kuat. Coba 2 jam. Coba 3 jam. Masih kuat gak Bapak Ibu? Oke. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu semuanya. Salah satu, kiri atau tangan kanan boleh. Mau begini, mau terserah modelnya. Oke. Saya tunggu beberapa detik, 1 menit lah. Oke. Masih kuat? Masih kuat Bapak Ibu? Masih. 2 menit ya, boleh? Oke. Masih kuat? Masih. 5 menit ya, boleh? Boleh. Masih kuat? Ada yang sudah mulai pegel? Ada? Tidak. 1 jam boleh? 1 jam bisa? Enggak. 1 jam udah bilang capek. Oke Bapak Ibu, terima kasih, turunkan tangannya. Itu baru 1 jam Bapak Ibu kita sudah berkata capek. Coba bayangkan Musa. Musa berapa lama? Berapa lama Bapak Ibu? Baru saja kita baca. Berapa lama Bapak Ibu Musa angkat tangan? 1 tahun. Sampai apa? Sampai matahari terbenam. Jadi artinya berapa jam Bapak Ibu? Lebih dari 1 jam bukan? Lebih dari 5 jam bukan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Musa mengambil peran itu. Untuk apa? Untuk apa Musa lakuin itu? Kayaknya gak ada kerjaan lain deh. Kayaknya harusnya Musa ikut berperang sama Yosua. Ngapain ngangkat tangan capek-capek seharian? Kayak gak ada kerjaan aja. Ini musuh loh, Amalek loh, orang, nyawa ini lagi taruhan. Ngapain ngangkat tangan seharian? Musa, kayak kurang kerjaan aja lu. Tetapi Tuhan memakai 1001 cara untuk menyatakan bagaimana membuktikan Allah, Tuhan, Israel, Yehova Nisi itu. Tuhan bisa saja suruh Musa berdoa berlutut, bisa. Tuhan bisa saja suruh Musa apa? Berperang bersama Yosua, bisa. Tuhan juga bisa nyuruh Musa apa? Lakuin banyak hal, berpuasa mungkin, bisa. Tetapi Tuhan begitu banyak cara untuk menyatakan apa? Siapa Dia. Makanya Tuhan juga begitu banyak cara untuk menyatakan siapa Dia dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bukan hanya dengan cara kita sembuh dari sakit, bukan. Bukan hanya dengan cara Dia memulihkan keadaan kita, perekonomian kita, bukan. Ada begitu banyak cara yang boleh Tuhan nyatakan di dalam hidup kita untuk menyatakan siapa Dia. Tinggal kita mau atau tidak, taat apa tidak. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di sini ada satu tim yang begitu hebat dan yang begitu luar biasa. Yosua yang berperang, Musa yang berdoa, Harun dan Hur menopang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita di dalam gereja ini, di dalam jemaat ini,
kita juga butuh tim yang harusnya solid seperti mereka. Ada yang berperan, ada yang seperti Musa. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal di depan mimbar karena mungkin kita punya keterbatasan dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa ambil waktu loh, berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Oke, tidak kuat untuk berlutut, contoh kita mengambil tangan kita ini, kita lipat atau kita angkat, menengadah, berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa bernyanyi, ya contoh mah nyanyi suaranya bagus gitu ya. Saya tidak bisa bernyanyi seperti begitu. Tapi kita bisa ambil peran yang lain, bukan? Jadi apa? Penyambut. Jadi apa? Kolektan. Jadi apa? Pemerhati. Bapak Ibu, peran pemerhati sangat penting, Bapak Ibu. Saya bukan mengatakan yang lain tidak penting, Bapak Ibu. Semua penting. Tetapi kita melihat akhir-akhir ini, Bapak Ibu, kehidupan manusia itu sangat-sangat butuh perhatian. Siapa yang senang diperhatikan, Bapak Ibu? Kayaknya semua kita senang diperhatikan, bukan? Mari kita ambil peran itu. Ketika satu orang lemah, ketika satu orang gak datang ibadah ke gereja, mari kita perhatikan, kita tanya apa kabar. Hari ini kok gak datang ibadah? Ambil peran itu. Mungkin kita tidak bisa begitu, contoh saya gak bisa berbasa-basi sama orang. Mungkin ambil bagian lain, mungkin memasak. Masakan ibu-ibu di sini masakan yang enak-enak. Saya akui Bapak Ibu, ini buktinya. Dari 48 kilo sampai seterusnya. Mari kita ambil peran itu masing-masing. Dan saya yakin Tuhan memberikan dan mempercayakan itu bukan dengan tidak ada tujuan dan alasan. Supaya apa? Kita satu hati, satu tujuan, satu tim yang kompak untuk menyatakan apa? Tuhan. Untuk memuliakan siapa? Tuhan. Itu yang saya lihat di dalam hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Keempat orang ini punya kerendahan hati masing-masing di dalam bagian mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan orang Israel. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, di sana dinyatakan bagaimana penyertaan Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupan umat-umatnya. Bagaimana Allah di sana menyatakan siapa Dia yang sesungguhnya. Seperti yang kita tahu di dalam tema kita, Yehova Nisi. Bagaimana tangan Tuhan bekerja, bagaimana tangan Tuhan menopang, bagaimana tangan Tuhan berperang, bagaimana tangan Tuhan melindungi, bagaimana tangan Tuhan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Tuhan nyatakan di sana. Maka Yosua mengalahkan Amalek. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah hal ini dalam sebuah kitab sebagai apa? Sebagai peringatan. Untuk apa? Ini adalah momen yang sangat penting sekali supaya bangsa Israel boleh mengingat bagaimana cara Tuhan, tangan Tuhan sendiri berperang bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan di sini, ketika Tuhan sudah berperang bersama dengan orang Israel melawan orang-orang Amalek dan mengalahkan mereka, Musa di dalam hal ini mendirikan suatu tugu peringatan. Ia mendirikan mezbah, bukan sembarangan suatu tugu hanya peletakan batu, tetapi ini merupakan pengingat bagi mereka bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka melalui perang ini melawan orang-orang Amalek. Kayak seperti sekarang ini, kalau ada orang-orang yang menginspirasi, yang menjadi berkat, dibangunlah tugu orang itu. Kalau ada orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang, dibangunlah tugu itu.
Bukan tugu Musa atau patung Musa yang dibangun, bukan juga kemenangan Yosua, bukan juga momen kehebatan orang-orang Israel, tetapi dibangun sebuah mezbah di sini yang dipakai untuk penyembahan kepada Allah, untuk menyatakan pengorbanan mereka, untuk datang ke hadirat Allah, untuk datang ke hadapan Allah, untuk datang ke hadirat Tuhan yang bekerja, yang beracara, berperang bersama-sama dengan mereka. Dan mereka menamainya Yehova Nisi. Artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Apa sih artinya Yehova Nisi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di dalam hal ini Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani memiliki dua makna yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Di dalam hal ini yang pertama, Yehova Nisi ini menunjukkan berarti panji-panji atau bendera. Ini artinya Bapak Ibu yang dikibarkan di atas pasukan sebagai apa? Sebagai identitas dan tanda kehadiran daripada pemimpin mereka. Bapak Ibu, kalau kita melihat film-film perang gitu ya, kalau zaman-zaman film-film zaman dulu tuh banyak ya, perang-perang gitu. Ada satu kemah gitu ya, ada satu kemah dan ada bendera yang melambangkan negara mereka atau pemimpin mereka. Itu harus ada bendera yang berdiri di situ. Menunjukkan apa? Di sana ada komandonya, di sana ada pemimpinnya, di sana ada yang menjadi satu identitas dari bangsa itu atau orang-orang itu yang berperang. Jadi artinya bendera yang berkibar itu di atas pasukan itu melambangkan identitas dan tanda kehadiran daripada seorang pemimpin pasukan itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini berarti tiang penyangga. Tiang penyangga sesuatu yang tegak, yang memberikan harapan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan suatu tiang penyangga yang berdiri itu ada keyakinan bagi prajurit-prajurit bahwa ada yang memimpin kita, ada harapan kita, ada kekuatan kita dan lain sebagainya. Dua hal ini tidak bisa terpisahkan, melambangkan identitas dan tanda kehadiran seorang pemimpin. Dan dia sebagai tiang penyangga, sesuatu yang tegak berdiri, yang memberikan harapan, kekuatan bagi para prajurit. Dan hal ini dikibarkan oleh bangsa Israel. Yang menunjukkan apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Identitas mereka dan tanda kehadiran pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka? Musa? Yosua? Siapa pemimpin mereka? Bukan Yosua dan bukan Musa. Pemimpin mereka adalah Tuhan sendiri. Ini menunjukkan identitas dan mereka ada tanda bahwa ada Tuhan yang memimpin kehidupan mereka dan yang memimpin perang itu sendiri. Jadi bukan Yosua, bukan Musa, bukan Harun, bukan Hur yang menyebabkan mereka menang. Tetapi Tuhan sendiri. Bukan Musa, bukan Yosua, bukan Harun dan Hur yang memberikan mereka kekuatan dan harapan. Tetapi Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendirilah yang berperang bersama dengan mereka. Ketika Musa menyebut Allah sebagai Yehova Nisi, yang ia sedang mendeklarasikan Bapak Ibu, dua hal sekaligus. Tuhan adalah identitas kita di dalam peperangan ini, dan Tuhan adalah kekuatan kita yang menopang kita dalam perang ini dan memberikan harapan. Identitas mereka bukan hanya melambangkan tongkat yang dibawa oleh Musa,
Tetapi identitas mereka sendiri adalah Tuhan yang bersama berperang lawan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita? Yang terlihat identitas di dalam kehidupan kita, yang menguatkan dan yang menopang kita di dalam menjalani kehidupan ini siapa? Seringkali manusia mengandalkan dirinya. Seringkali manusia mengandalkan kemampuannya. Seringkali manusia mengandalkan kepintaran pengetahuannya. Seringkali manusia mengandalkan apa-apa yang ia miliki, apa yang ia punya. Kekuasaan, relasi, materi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, biarlah kita ketika orang lain melihat kita, anak-anak Tuhan ini hari ini, yang dilihat itu bukan hanya Ibu Yuyunya, tetapi yang dilihat di dalam hidup kita adalah siapa yang dilihat? Tuhan. Bukan hatinya, tapi yang dilihat adalah Tuhan. Yang dilihat bukan hanya Ibu Yanti, yang selalu kita bersama, selalu gembira dan ceria, yang selalu berbagi cerita. Tetapi yang dilihat di dalam kehidupan Ibu Yanti siapa? Tuhan. Melalui cerita itu orang lain dibangun. Melalui cerita itu orang lain dikuatkan. Melalui cerita itu orang yang lemah bisa dikuatkan. Karena itu identitas kita Bapak Ibu. Seperti bangsa Israel yang mengibarkan bahwa ini adalah melambangkan Yehova Nisi yang kami miliki. Identitas mereka, Tuhan sendiri yang menjadi identitas mereka. Jangan sampai orang lihat kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia lagi. Ya, dia lagi gitu. Jadi siapa yang ada di dalam diri kita kalau orang lain, ya dia lagi. Jadi orang lain melihat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Di Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam peperangan, panji-panji itu bukan hanya suatu bendera, bukan hanya suatu yang dikibarkan, bukan hanya sesuatu aksesoris saja, tetapi itu adalah penanda akan kehadiran sang pemimpin atau sang komandannya itu untuk berperang. Selama bendera itu berkibar Bapak Ibu, berarti pemimpin itu masih ada. Komandan di dalam itu masih ada. Komandan di dalam itu masih hidup. Dan komandan di dalam itu siap berperang. Tetapi jikalau panji-panji atau bendera itu tidak bisa dikibarkan, itu artinya apa? Antara dua, komandannya mati, mereka kalah peperangan. Dan Tuhan tidak membiarkan orang Israel mengalami akan hal itu, tetapi Tuhan berperang bersama dengan mereka. Bukan hanya melindungi Bapak Ibu, tetapi berperang bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang bernama Eric Liddell. Mungkin saya salah membaca nama ini Bapak Ibu, mungkin kita juga pernah mendengar akan cerita ini. Eric Liddell ini adalah seorang pelari Olimpiade Skotlandia yang kisahnya diabadikan di dalam film Chariots of Fire, Bapak Ibu. Ia adalah calon juara di cabang lari 100 meter pada Olimpiade Paris di tahun 1924. Namun ketika ia mengetahui Bapak Ibu, perlombaan itu diadakan bukan di hari biasa, tetapi perlombaan itu diadakan pada hari Minggu, hari Sabat, hari perhentian, hari di mana semua umat Tuhan beribadah. Tetapi ketika ia mendengar itu, seorang Eric menolak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi seorang atlet ketika menolak ikut berlomba,
itu tandanya harus siap-siap, tidak akan pernah ikut lagi, tidak akan pernah dipakai lagi, dan karirnya akan selesai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia begitu mengolok-olok dia. Media menyebutnya itu ya cemen, pecundang dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu statement yang keluar dari mulut seorang Eric, ia berkata, Tuhan yang membuat saya cepat untuk berlari. Dan ketika saya sedang berlari, saya mendapatkan kesenangannya. Tetapi jika saya melanggar Sabat Tuhan, atau hari Minggu tidak ibadah, atau hari Minggu khusus itu untuk Tuhan, tetapi saya pakai untuk saya berlomba, saya akan kehilangan panji-panjinya atas hidup saya. Ini adalah statement yang mengguncang begitu banyak orang pada waktu itu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, ketika ia menolak Olimpiade lari 100 meter itu, ia memilih untuk mengambil satu lomba lari di cabang 400 meter. Wah, dari 100 meningkat 400 Bapak Ibu. Sebenarnya ini bukan, istilah katanya bukan spesialisnya dialah. Karena 400 meter itu pasti dia tidak mampu dan dia tidak sanggup. Dia dipersiapkan di dalam lari 100 meter. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini terjadi dengan luar biasanya. Ketika ia mengambil olahraga itu atau lomba itu lari di dalam cabang 400 meter. Pada akhirnya Eric Liddell ini memenangkan kejuaraan dan memenangkan medali emas. Medali emas yang memecah rekor dunia dengan waktu tempuh 47,6 detik. Saya lagi bayangin Bapak Ibu secepat apa dia berlari. Kayak terbang berarti. 47,6 detik 400 meter. Saya gak bisa bayangin secepat apa dia berlari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti di sana. Eric Liddell tidak menghidupi akan dan menikmati akan ketenarannya, kesuksesannya dan lain sebagainya, tetapi ia memilih jalan. Ya, ia memilih jalan ketika ia sudah memenangkan medali emas, ia pergi ke Tiongkok menjadi seorang misionaris. Menjadi seorang misionaris ketika perang kedua pecah di sana, ia ditangkap oleh tentara Jepang dan ia dipenjarakan di dalam camp. Dan sepanjang ia berada di dalam camp, tidak ada kebebasan, fasilitas terbatas, ya, bahkan penderitaan fisik itu tidak terhindarkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi justru di sana ia boleh menikmati akan kehidupannya. Loh, kok menikmati? Penderitaan setiap hari, gebukan gitu ya, digebukin gitu. Tetapi justru dikatakan di sana ia menikmati kehidupannya. Di sana ia menjadi berkat bagi banyak orang. Di sana ia menguatkan begitu banyak tahanan-tahanan lain. Ia mengajar anak-anak katanya. Ia merawat orang-orang yang sakit pada waktu itu. Dan setiap pagi ia memimpin ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, 5 bulan sebelum kebebasannya, Eric Liddell meninggal dunia. Tetapi ada satu kata yang ia ucapkan sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Dia katakan, complete surrender. Penyerahan yang sempurna, yang total. Dan sesama tahanan pada waktu itu bersaksi menyaksikan akan kehidupannya
dan menyaksikan bagaimana Tuhan hidup di dalam kehidupan seorang Eric Liddell di dalam camp. Dan itu menjadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak menjadi seorang Eric Liddell, bukan? Yang menerima penderitaan fisik dan lain sebagainya, baru menjadi berkat. Tetapi mari di dalam kehidupan kita saat ini yang dianugerahkan Tuhan, mari kita hidupi. Siapa yang hidup di dalam hidup kita? Kitakah atau Tuhan? Sehingga orang bisa melihat Tuhan sungguh hidup dalam hidup kita. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Kasih kita tidak pura-pura, perhatian kita tidak pura-pura. Kasih kita tidak semakin hari semakin dingin. Tetapi kita melihat atau orang lain melihat Tuhan sungguh hidup di dalam kehidupan setiap kita. Ini yang dikumandangkan oleh Musa. Yehova Nisi. Tuhanlah yang menjadi panci mereka. Dan kita juga harus kumandangkan dalam hidup kita sampai saat ini Bapak Ibu. Tuhan yang menjadi panci kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tutup akan firman Tuhan ini dengan satu kisah dari seorang anak Tuhan. Mungkin cerita ini juga sering kita dengar atau pernah kita dengar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berkata, Tuhanlah yang berperang bersama dengan saya. Di dalam sejarah misionari, ya banyak kesaksian-kesaksian, banyak yang memberkati kehidupan kita, banyak yang menggugah semangat anak-anak Tuhan di dalam pelayanan mereka dan di dalam kesaksian hidup mereka. Kesaksian seorang misionaris yang bernama John Paton. Kita pernah dengar hal ini Bapak Ibu? Siapa dia? Cerita John Paton ini adalah suatu cerita mujizat nyata yang membuktikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang berperang bersama dengan kita. Ini kisah yang terjadi di abad ke-19 yang benar-benar membuktikan bagaimana Allah itu. Ketika ia menjadi seorang misionaris, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di satu pulau yang di dalam penduduknya itu adalah rata-rata masih kanibal. Kalau udah berbicara kanibal, Bapak Ibu siap-siap aja disantap gitu ya. Tetapi suatu ketika di dalam pondoknya, di dalam rumah yang kecil, yang sederhana di mana ia hidup, semangat itu tidak pernah pudar untuk memberitakan siapa Tuhan. Semangat itu tidak pernah pudar ketika melihat orang-orang di sekitarnya dia begitu menakutkan Bapak Ibu, kapan giliran saya akan dimakan. Tetapi hal itu tidak memutus akan semangatnya untuk memberitakan siapa Tuhan, siapa itu Allah. Tetapi suatu ketika, singkat cerita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu malam ketika ia tertidur, tiba-tiba rumahnya sudah dikepung oleh penduduk setempat. Dan begitu banyak orang yang meneriaki, bakar, bunuh dia. Dan John Paton ini siap untuk menjadi santapan mereka. Ketika mereka mengelilingi akan rumah John Paton ini dengan memakai obor, dengan teriakan yang cukup menakutkan, bunuh dia, bakar dia, bunuh dia, dan lain sebagainya. Seolah-olah, kata John Paton, seolah-olah orang-orang yang ada pada malam hari itu yang mengelilingi rumahnya adalah orang-orang yang sedang kerasukan dan tidak bisa terkendali. Di tengah-tengah situasi itu Bapak Ibu, kalau saya, mungkin saya sudah ketakutan, menjerit, menangis, atau lari, kabur, atau apa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh John Paton ini? Ketika ia mendengar teriakan itu, ketika ia melihat sulutan obor sudah mulai membakar tempat kediamannya dia tidak lari, dia juga tidak menjerit, dia juga tidak histeris, tetapi ia berlutut berdoa di hadapan Tuhan.
Singkat cerita Bapak Ibu, ketika rumahnya mulai terbakar, tiba-tiba sekonyong-konyong secara ajaib, dia tidak tahu bagaimana ceritanya dan bagaimana terjadi dan bagaimana mulanya. Angin ini begitu datang dengan kencang sekali, bagaikan guru yang gaduh, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan rumah John Paton yang terbakar ini, ketika angin kencang itu datang, rumah yang terbakar itu akhirnya apinya padam. Dan John Paton tidak mengerti kok bisa terjadi akan hal ini. Angin yang kencang itu seketika mematikan akan api. Dan orang-orang yang ada pada waktu itu, yang mengelilingi rumahnya, yang membakar rumahnya, dan yang siap membunuh dia, begitu ketakutan, akhirnya mereka lari ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keesokan harinya John Paton ini begitu heran sekali dengan kejadian yang terjadi di malam itu. Dan dia berkata, sungguh bukan saya yang berperang, tetapi sungguh Tuhan yang berperang bersama dengan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita melalui pergumulan hidup yang cukup berat, yang siap menghantam kehidupan kita, menjatuhkan kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah buntu segala sesuatunya. Mari Bapak Ibu, kita tidak berperang sendirian. Mari kita ingat, Tuhan ada berperang bersama dengan kita, seperti yang dialami oleh John Paton. Di dalam kekecewaan kita, di dalam keputusasaan kita, di dalam sakit penyakit yang kita alami saat ini, di dalam luka hati kita, di dalam apapun yang kita alami saat ini, mari kita ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri berperang, tetapi Tuhan bersama dengan kita, berperang dengan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menolong dan mengingatkan kami. Bagaimana Yehova Nisi itu Tuhan, yang menjadi panji-panji kami, sumber keselamatan kami, melambangkan identitas kami, dan yang membuat kami tetap terlindungi, tetap terjaga, tetap ada di dalam keamanan. Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh menolong setiap kami melalui kebenaran firman ini. Tolong kami untuk mengerti dan untuk memahaminya ya Tuhan. Tolong kami untuk menghidupi akan kebenaran firman ini, supaya tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh ya Tuhan, kami bisa menghidupinya di dalam kehidupan kami dari hari ke sehari. Hamba-Mu sudah selesai berbicara menyampaikan firman ini, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan boleh terus bekerja berkarya di dalam kehidupan setiap kami, dalam keseharian kami. Dan kami rindu Tuhan, Engkau terus mendapatkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang menjadi panji kami di dalam hidup ini. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa bersyukur. Amin.